Video ini akan membahas tentang peristiwa-peristiwa penting di Eropa pada abad pertengahan. Jadi silahkan tonton, simak, dan pahami video materi yang akan disampaikan. Peristiwa penting di Eropa. Setidaknya ada 5 peristiwa penting di Eropa yang terjadi pada abad pertengahan, yaitu Renaissance, Aufklärung, reformasi gereja, merkantilisme, dan revolusi industri. Dari 5 peristiwa ini nanti akan kita bahas satu per satu. Sebelum masuk ke 5 peristiwa tersebut, kita harus mengetahui dulu apa itu abad pertengahan. Abad pertengahan sering disebut juga dengan abad kegelapan. Mengapa demikian? Karena pada periode ini dunia tidak mengalami kemajuan di berbagai bidang, itu baik bidang ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. Kemudian alasan yang kedua yaitu dominasi kaum gereja itu dalam bidang kehidupan dan penyimpangan dari ajaran kitab suci. Kemudian abad pertengahan itu terjadi itu tahun 800 Masehi sampai 1500 Masehi. Baik, kita akan lanjutkan peristiwa penting di Eropa. Yang akan pertama kali kita bahas adalah Renaissance. Secara harfiah, Renaissance dapat diartikan sebagai kelahiran kembali. Dalam pengertian luas, Renaissance adalah sebuah periode dalam sejarah Eropa yang ditandai dengan gerakan melahirkan atau menghidupkan kembali peradaban barat yang sudah mati, yaitu kebudayaan Yunani dan Romawi. Kemudian gerakan Renaissance tidak hanya bersifat budaya tetapi juga dalam bidang sosial dan politik. Renaissance ini lahir di kota Florence. Ini salah satu kota yang berada di negara Italia. Jadi sekali lagi bahwa Renaissance adalah gerakan melahirkan atau menghidupkan kembali peradaban barat yang sudah mati. Jadi perlu kita ketahui bahwa pada masa Eropa kuno itu ada 2 peradaban yang sangat maju dan luar biasa, yaitu peradaban Yunani dan Romawi. Nah, pada Renaissance ini masyarakat Eropa menginginkan bangkitnya dan lahirnya serta hidupnya kembali kebudayaan Yunani dan Romawi. Oke, kita lanjutkan. Itu faktor-faktor lahirnya Renaissance. Yang pertama adalah munculnya kelas menengah, kemudian adanya dukungan dari para penguasa dan bangsawan. Kemudian yang ketiga adalah kenyataan pahit pada masa abad pertengahan. Kemudian yang keempat adalah jatuhnya Konstantinopel, dan yang terakhir adalah penemuan mesin cetak. Itulah pembahasan tentang Renaissance serta faktor-faktor lahirnya Renaissance. Selanjutnya kita akan cari tahu tentang tokoh-tokoh Renaissance. Ada 5 tokoh terkenal. Yang pertama adalah Paus Leo ke-10, kemudian Donatello, kemudian Leonardo da Vinci, Michelangelo, dan Rafael. Yaitulah tokoh-tokoh dari gerakan Renaissance. Baik, kita lanjutkan untuk peristiwa penting di Eropa. Yang kedua adalah ada peristiwa Aufklärung. Aufklärung atau abad pencerahan adalah suatu periode dalam sejarah manusia yang ditandai dengan semangat optimisme yang tinggi pada kemampuan rasio manusia untuk menciptakan sebuah kemajuan. Jadi Aufklärung ini dapat diartikan sebagai abad pencerahan.
Tokoh-tokoh Aufklärung antara lain Immanuel Kant, Francis Bacon, Isaac Newton, J.J. Rousseau, Thomas Hobbes, dan John Locke. Yaitulah pembahasan tentang Aufklärung. Kemudian kita lanjutkan untuk peristiwa yang ketiga yang sangat penting sekali yang terjadi di Eropa pada abad pertengahan, yaitu reformasi gereja. Perkembangan pemikiran pada masa Renaissance dan Aufklärung sejak abad 15 menyebabkan beberapa orang mulai mempertanyakan ajaran gereja Katolik Roma. Para pemimpin yang mengelola gereja itu mendapat kritikan dari berbagai golongan. Nah, kemudian golongan tersebut menginginkan adanya pembaruan yang sering disebut dengan reformasi. Utamanya adalah reformasi gereja. Kemudian apa sih yang melatar belakangi terjadinya reformasi gereja? Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah penyimpangan yang dilakukan oleh gereja Katolik, seperti penjualan surat pengampunan dosa. Kemudian yang kedua adalah perkembangan ilmu pendidikan serta ajaran humanisme. Ini menyebabkan orang dapat membaca dan mempelajari kitab suci. Kemudian yang ketiga adalah kekuatan Paus sebagai pemimpin agama, juga sebagai pemimpin negara. Ini menyebabkan banyak kecemburuan di antara para raja-raja yang ada di Eropa. Ya, jadi ada 3 latar belakang tentang atau terjadinya reformasi gereja. Kemudian yang selanjutnya adalah perkembangan reformasi gereja. Reformasi gereja itu dipelopori oleh Martin Luther. Adalah seorang ahli agama dari Jerman. Dalam kegiatannya, Martin Luther didukung oleh Ulrich Zwingli. Ini seorang ahli teolog dari Swiss, dan John Calvin. Ini seorang ahli hukum dari Prancis. Kemudian Martin Luther memasang daftar 95 dalil tepatnya di pintu gereja Wittenberg, Jerman, yang isinya berisi tentang kritikan terhadap peranan gereja. Dalam perkembangannya, Martin Luther mendirikan gereja sendiri yang disebut dengan Lutheran. Kemudian berkembang gerakan Protestan. Gerakan Protestan adalah gerakan lanjutan dari reformasi gereja yang menghendaki ajaran agama dilaksanakan sesuai dengan ajaran kitab suci. Nah, dengan adanya gerakan Protestan tersebut menandai lahirnya agama Kristen Protestan. Kita lanjutkan untuk peristiwa penting selanjutnya, yaitu merkantilisme. Merkantilisme merupakan suatu teori yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan. Dalam pandangan merkantilisme, jika suatu negara ingin mencapai kemakmuran, itu harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Pada perkembangannya, paham merkantilisme di negara-negara Eropa itu mendorong lahirnya kolonialisme. Kita lanjutkan tentang ciri-ciri merkantilisme. Yang pertama adalah negara merupakan satu-satunya penguasa ekonomi. Kemudian yang kedua, tujuan utama kegiatan perekonomian adalah mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Kita lanjutkan yang terakhir atau yang kelima peristiwa penting di Eropa, yaitu revolusi industri.
Revolusi industri pertama kali dikenalkan oleh Frederick Engel, Louis Auguste Blanqui pada abad 19. Revolusi industri ditandai dengan berubahnya sistem manual menjadi sistem mesin. Revolusi industri pertama kali terjadi di Inggris dan dimulai pada industri tekstil. Faktor-faktor revolusi industri. Yang pertama adalah Inggris memiliki tenaga ahli dalam dunia industri. Yang kedua, masyarakat diberi kebebasan usaha. Kemudian yang ketiga, kekayaan Inggris sangat melimpah. Yang keempat, Inggris memiliki tanah jajahan yang luas. Yang kelima, Inggris memiliki modal besar. Dan yang keenam adalah dukungan stabilitas keamanan. Kemudian apa dampak revolusi industri? Setidaknya ada 5 dampak akibat terjadinya revolusi industri. Yang pertama adalah muncul industri secara besar-besaran. Yang kedua, terjadinya urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Yang ketiga adalah adanya imperialisme. Yang keempat adalah perubahan sistem sosial. Yang kelima adalah melahirkan paham-paham baru. Jadi itu saja pembahasan tentang peristiwa-peristiwa penting di Eropa pada abad pertengahan. Sekali lagi ada 5 peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Eropa pada abad pertengahan. Yang pertama adalah Renaissance, yang kedua adalah Aufklärung, yang ketiga adalah reformasi gereja, yang keempat adalah merkantilisme, dan yang kelima adalah revolusi industri. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat dan pembelajaran bagi kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.